kembali lagi bersama Room Story. Di video kali ini gua udah bersama temen gua nih, dan Franz, gimana kabarnya? Sehat bro. Thank you nih. Jadi sebelumnya gua sengaja datangin Franz di video kali ini buat gue jadiin host nih yang bawain acara di video kali ini, karena video kali ini gua akan bercerita tentang pengalaman horor pribadi gua. Nah, karena berhubung gue kalau in frame sendiri di kamera kurang lah ya, makanya gue minta Franz dijadiin hostnya lah gitu, biar gue jadi ceritanya tuh lebih gampang lah kalau dibanding kalau gue cerita sendiri nih di kamera. Jadi so thank you banget nih Franz udah mau datang ke rumah gue. Oke, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, pantengin terus video ini sampai habis, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya agar gue makin semangat bikin videonya. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja berikut adalah ceritanya. Oke, jadi di video kali ini gue ditugasin nih sama Kevin buat jadi host dia. Nah, gue mau nanya-nanya nih awal kejadian-kejadian horor yang dialami nih sama dia. Oke nih Franz, jadi ini awalnya gue punya banyak sih sebenarnya kejadian-kejadian horor gue nih pas gue awalnya kenapa gue bisa sensitif akan hal-hal spiritual seperti itu gitu kan. Mungkin ini nggak semua bakal gue ceritain, tapi yang gue inget aja gitu, karena kan udah lama juga, nggak mungkin juga semua gue ingat gitu. Udah itu kejadiannya pas gue masih SD. Jadi gue di tahun 2004 kalau gue kelas 2 kelas 3 SD kalau nggak salah ya. Itu jadi ada sangkut pautnya nih, awal kejadian ini gue di rumah. Nah, jadi rumah gua ini di kota Tangerang ya. Kota Tangerang ini dulu di tahun segitu tuh masih belum ramai kayak sekarang gitu. Masih rumah tuh masih berjarak lah, masih ada jarak berapa puluh meter baru ada rumah, berapa puluh meter ada rumah. Nah, gambarannya di rumah gua ini paling ujung jalan pas turunan itu udah nggak ada rumah lagi nih. Oh, berarti jauh dari tetangga gitu. Jauh. Itu sekitar berapa puluh meter baru ada tangga. Jadi kiri rumah gua ini kebun, kanan kebun, belakangnya ini sawah. Jadi cuma tok rumah gue doang. Nah, rumah gue emang di pinggir jalan, tapi di zaman itu masih sepi. Bahkan kayak dusun lah, pelosok gitu ya? Iya, kayak masih pelosok-pelosok gitu. Kalau sekarang udah beda, jauh banget lah. Kalau dulu tuh kayak ya sepi banget pokoknya. Infrastruktur maksudnya sorry maksudnya jalan dulu tuh jalannya nggak kayak sekarang, nggak sebagus sekarang. Jalanan yang samping rumah gue nih masih jalanan hancur. Jadi pokoknya ada aspal lah itu. Ya, ada aspal tapi hancur gitu. Iya, dan namanya zaman dulu gitu kan, tahun segitu masih belum bagus lah, jalanan masih banyak yang hancur gitu. Nah, kalau malam itu di rumah gue nih jam 8 itu udah ada kendaraan yang lewat di tahun segitu tuh. Belum, nggak berani rata-rata. Orang kalau lewat situ, pokoknya orang-orang zaman dulu kayak gak zaman sekarang lah. Pokoknya jam 8 itu udah orang-orang udah pada masuk, udah nggak ada lagi, sepi, nggak ada warung, nggak kayak sekarang kan, warung nggak ada yang 24 jam dulu kan. Indomaret belum ada, nggak ada yang 24 jam. Cuma ya udah lintas orang-orang tuh rata-rata ya pagi sampai sore gitu, nggak ada lagi kegiatan orang-orang kan. Jadi di rumah gue tuh kayak sepi aja gitu, sepi, benar-benar udah di ujung, nggak ada rumah-rumah warga lagi. Nah, kebetulan di rumah gue ini yang tinggal tuh cuma sedikit nih, walaupun ibarat kata ya rumah gue ini terbilang yang agak besar lah. Nah, jadi rumah gue ini gambarannya dua tingkat nih. Pintu gerbang yang cukup gede. Pas masuk pintu gerbang ini ada halaman, pintu kiri kanan. Nah, belakangnya ada kayak mini garden gitu. Belakang lagi itu ada lapangan bekas lapangan bulu tangkis pas bokap gua. Nah, jadi kalau di rumah gua ini kebetulan
pintu depan ini jarang dipakai. Jadi kalau mau masuk tuh lewat pintu belakang nih. Kok bisa gitu ya? Iya, karena yang gue juga nggak tahu, yang nggak paham ya. Mungkin karena lebih nggak ribet kali ya. Soalnya kalau pintu depan rumah gue ini kan emang cukup gede gitu, jadi kayak ribet gitu. Terus kalau lewat belakang tuh langsung kayak ke ruang keluarga gitu. Iya. Kalau ruang depan nih, kalau misalkan lihat pintu depan tuh ribet, maksudnya banyak lorong-lorong dulu gitu, lorong-lorong. Lebih cepat lah ya alat pintu Iya, kalau belakang. pintu belakang. Nah kebetulan pas di yang gue bilang tadi, kalau misalkan melihat pintu belakang tuh ada satu pohon lah, itu pohon apa ya? Pohon jambu. Pohon jambu, gue inget banget pohon jambu. Nah di situ tuh ada, pas di dekat pohon jambu itu ada sumur tua nih. Sumur tua tapi nggak pernah dipakai. Gue nggak tahu, pokoknya semenjak gue inget gitu ya, tapi pas gue ingat itu pokoknya udah nggak pernah dipakai. Udah ditutup sumurnya. Nah, singkatnya pas lagi itu gue kelas 3 waktunya. Itu gue malam-malam, bukan malam sih, maksudnya udah mau malam nih, jam-jam abis maghrib. Kebetulan gue masih main nih di belakang Sendiri? sama adik gue. Sama adik lu? Dulu kan ya gue nggak punya teman lah, maksudnya juga bukannya nggak mau main sama warga lah ya, tapi nggak tahu nyokap gue gitu, kayak anaknya tuh nggak boleh main keluar lah gitu, main di sekitar rumah aja. Ya juga kan kondisi rumah lu jauh ya, jauh ya, tetangga, jadi nggak ada sosialisasi gitu, bukannya nggak mau bersosialisasi, mungkin nyokap gue ini bersosialisasi ya, mungkin anak-anaknya ini nggak boleh gitu. Gue nggak tahu kenapa gitu kan. Dulu makanya pas zaman gue kecil tuh gue nggak punya temen nih. Temen gue itu cuma ya adik gue. Main sama adik gue. Nah pas lagi itu inget banget gue, jam 5-an itu gue kan di belakang itu kan ada kayak lapangan gitu ya. Lapangan kecil lah, maksudnya bekas lapangan bulu tangkis, bekas bokap gue main. Nah itu kalau nggak salah jam 5 ini gue sama adik gue berdua lagi main. Lagi main album, nggak inget banget, tapi kayaknya gue main bola kalau nggak salah deh. Gue lagi main bola nih sama adik gue. Main bola sebentar, main bola nggak berasa nih udah pengen maghrib. Udah 5:30 lah, udah agak gelap ya kan. Udah agak gelap. Nah gue nggak sadar, gue asikan lah nih main. Adik gue nih, gue nggak gitu kan, gue lagi main sendiri. Awalnya gue main sama adik gue main. Nah cuman mungkin karena dia bukan, gue lupa pokoknya kondisinya besar gitu. Pokoknya gue tiba-tiba gue ngerasa gue main sendiri. Pas adik gue lagi awalnya kan gue main sendiri, adik gue pergi kan. Nah yang pas gue lagi main nih, main tenang-tenangan lah gitu, tenangan bola gitu kan, tenangan pokoknya main sendiri lah, main bola sendiri gitu kan. Pas udah jam udah suara kan, namanya waktu maghrib mah kan ada suara-suara kayak bacaan ayat-ayat gitu ya kan. Dengeran tuh dari masjid dari musola gitu kan dengeran. Nah sebelumnya gue dipanggil sama nyokap gue, pengen masuk udah mau maghrib gitu. Ya gue bilang iya doang. Gue inget banget pokoknya itu gue bilang iya doang. Nah nyokap gue nih mungkin karena gue udah bilang iya ya, nyokap gue tinggalin gue lah, gue masih di luar. Nah pas lagi itu, nah gue masih asik main bola nih. Nah kalau gue kan main bola nih tenang-tenangan, pas gue tendang nggak sengaja gue nendang bolanya ini arahnya ke sumur. Ke sumur tua itu yang dipakai. Ya pas yang ada yang gue bilang tadi itu yang nggak pernah dipakai sumurnya. Nah pohon jambu kan tuh, namanya kalau pas maghrib kan udah agak gelap ya. Nah itu gue nendang ke sono bola, pas gue pengen ngambil kok dari atas sumur nih, yang anehnya gue ngerasa anjing, sorry gue jadi ngomong kasar ya kan. Soalnya gue kayak masih inget banget nih, pas gue tendang ke sono bolanya, pengen gue ambil kan. Itu dari jauh gitu ya, itu posisinya cuma jarak berapa ya, ada kisaran 15 meter lah di depan gue tuh sumur ya kan. Dari depan itu gue kan pasti kan mau ngambil bola kan otomatis langsung sono kan, arah pandangan gue kan. Pandangan luas. Pandangan gue pas gue pengen ngambil bola itu, kok lama-lama kayak ada gumpalan asap nih. Oh di atas sumur itu? Gumpalan asapnya ini warnanya bukan warna putih gitu. Terus warna? Warna merah nih. Warna merah. Yang gue pikir awalnya mungkin namanya anak kecil ya asap kali ya. Nggak ada mikir-mikir hal yang kayak gitu. Pas gue deketin gitu, jarak berapa meter ke depan, pas gue pengen ngambil bolanya ini, jadi ini sumur, di sampingnya ini bola gue kelihatan gitu. Pas gue makin dekat, itu
tuh asap lama-lama gue pikir kan gue ngacuhin gitu ya, bodo amat paling apa sih gitu kan. Ini namanya anak kecil kan polosnya kan, nggak ngerti lah ya. ngerti gitu kan. Pas dari awalnya asap lama-lama nih jadi yang kayak hologram, ngerti nggak sih lu? Berbentuk, jadi berbentuk. Pas gue mau ngambil nih, gue kan nggak mikirin hal asap tadi kan. Yang gue pikir di awalnya itu cuma asap, pas gue nyamperin ngambil bola, pas gue ngambil bola itu di belakang gue dia nepok, nih di belakang pundak gue tepok, kencang kan? nggak kencang tapi berasa tangan, tangan tuh berasa ada yang nepok. Terus gue ngeliat ya, itu yang keluar sosoknya nih kakek. Padahal di rumah gue tuh nggak ada kakek gue nggak ada di rumah gue. Yang ada cuma nyokap bokap gue, ada security 1, ada ART 2, sisanya adik gue. Nah ini yang tua siapa? Ya kan gue kan nggak ngeh, masih kecil ya. Gue ditepok nih, pas tepok dia ngomong kayak gimana Bang? Dia ngomong, udah mau maghrib, masuk dalam, jangan suka main-main maghrib dari kita. Gue kata gue, ini siapa gitu kan? Gue mikirnya orang yang namanya masih kecil ya, nggak ngeh itu hal-hal yang kayak gitu kan. Ya gue bilang, oh iya ini mau masuk gitu kan. Udah tuh pas gue ambil bola gue masuk lah. Gue nggak ngehin kakek tadi, gue tinggal. Oh berarti hitungannya nggak ada ya? Apa masih ada kakeknya? Pokoknya pas dia nepok, dia ngomong jangan main maghrib. Nah gue pas ngomong iya, gue jawab iya, ini mau masuk. Gue bilang kayak gitu kan. Gue tinggal, gue ambil bola gue jalan balik ke rumah, nggak di halaman lagi tuh. Pas yang anehnya pas gue di rumah, nah gue ngomong menyokap gue, nah gue baru ada kaitannya nih. Pas gue nanya kan, lu cerita sama gue, itu tadi ada kakek di sumur, orangnya jadi perawakannya sosoknya gini ya, kok pakai baju yang kayak patani, tau nggak? Baju patani tau nggak sih lu? Patani yang bajunya hitam, yang patani, pokoknya celananya ngatung segitu lah. Gue ini ibaratkan kayak baju pangsi lah. Iya kayak gitu lah, kayak ahli silat itulah gitu. Cuman dia nggak pakai peci, rambutnya pendek, udah putih semua, jenggotan berkumis. Gue yang gue lihat itu sosoknya normal aja kayak manusia. Makanya gue di situ kak, namanya masih kecil lah, pikirnya nggak ada hal-hal kayak gitu, gitu kan belum ngerti juga. Dan dari situ gue masuk ke naikan tuh, gue bilang, gue datang nyamperin nyokap gue bilang itu ada kakek tadi di dekat sumur. Terus kata nyokap gue, kakek siapa? Iya tadi ada kakek nyuruh aku masuk. Gue bilang kayak gitu ke nyokap gue, nggak ada kakek begitu. Kamu yang benar? Iya, coba lihat di belakang sumur. Ya dengan proses gue karena masih kecil ya, coba aja lihat gitu kan. Terus malu langsung ngeliat nih. Nyokap gue di situ nggak mau ngeliat, nggak mau nyamperin. Udah, kamu mandi. Disuruh mandi gue. Langsung mandi ini. Selesai mandi, sholat maghrib. Sholat lah, gue sholat berjamaah tuh, bokap gue, nyokap gue, mandi gue, sholat berjamaah. Selesai sholat, ya udahlah, normal lagi. Nah itu awal nih yang mungkin gue awalnya nggak tahu kalau itu hal spiritual, maksudnya ada makhluk nih gitu kan. Dari situ, nah jadi kejadian itu pas gue ngeliat hal yang gitu bukan hari itu doang ya, itu sorenya ya, malamnya beda lagi. Ada lagi. Gimana emang ceritanya? Jadi, nah pas tadi gue bilang kan, selesai sholat ya biasa kita gue sama adik gue, namanya anak kecil ya main nonton TV gitu kan, ngobrol apa nggak jelas, pokoknya lupa gue lah kegiatan ngobrol gitu kan. Kebetulan itu kalau nggak salah jam 9 malam. Jam 9 malam gue lagi main nih sama adik gue main robot-robotan gitu. Kalau nggak salah gue ingat gue main robot-robotan. Gue lagi posisi di kamar nyokap gue. Nah kamar nyokap gue ini ada di lantai 2. Nah di kamar nyokap gue ini ada jendela nih, ada 3 jendela, yang sebelah kiri, sebelah kanan, sama di tengah di atas dia. Nah di depan jendela ini, nah di halaman rumah gue ini ada pohon palem nih. Ada pohon palem yang gede 3 biji lah berjejer. Tapi di setiap jendela itu kelihatan nih pohon palem. Di jendela tengah ada pohon palem, di belakang ada pohon palem juga, jadi kelihatan. Nah mungkin gue nggak tahu ya, nyokap gue lupa apa gimana nutup hordeng. Nah setelah itu gue lagi main kan,
nyokap bokap gue ada, tapi dia lagi di bawah. Oh, di bawah. Lagi di bawah, nggak tahu boleh ngapain. Nah di kamar posisi gue cuma berdua sama adik gue. Ya, karena gue juga lagi main kan, nggak ngeh juga. Pas gue lagi main, adik gue juga hilang lagi nih. Adik gue nggak tahu kemana. Pokoknya gue sendiri lagi nih di atas. Iya, gue lagi main kan ya. Ya nggak ngeh lah pokoknya. Tapi posisinya di saat itu emang gue lagi di kamar berdua sama adik gue. Lagi main robot-robotan. Mungkin gue nggak ngeh gitu ya. Adik gue pergi nih. Gue masih asik tuh main tuh. Nah berhubung tadi gue bilang tuh, itu kalau hordeng belum tutup, jadi bukan nih hordeng belum tutup sih sebenarnya. Jadi kayak ini hordeng, tapi masih transparan kelihatan keluar. Oh berarti halaman itu masih kelihatan ya? Masih kelihatan. Ada yang kan hordeng kan ada double tuh, ada yang hordeng yang kayak jaring-jaring nyamuk, sama yang penutupnya. Nah kebetulan hordeng yang paling sebelah kanan itu yang tutupan itu belum tutup, masih ada hordeng jaring-jaringnya lah. Hordeng jaring-jaringnya. Berarti masih kelihatan dong. Masih kelihatan keluar. Kalau itu mah kelihatan kan ya. Gue lagi asik main. Kebetulan gue emang di situ tuh di dekat jendela itu. Di dekat jendela itu kalau nggak salah kasur nyokap gue beli di kasur lagi main. Terus udah lama gue lagi main asik nih kan. Gue dengar ketawa, cekikikan nih. Ketawa cekikikan. Gue juga bingung sebenarnya itu ketawa, suara bebek apa gimana gitu. Suaranya tuh aneh kalau gue. Terus belum tahu tuh sebenarnya itu suara makhluk. Belum tahu. Kayak dengar suara kek suara gitu, bukan suara kayak bebek lah. Pas gue denger awal sekali denger ya kan, kek gitu. Kan kayak gue ini suara apaan sih? Bukan suara bebek kan namanya. Anak kecil lah masih polos ya kan. Dengerin suara itu mungkin gue denger ya suara bebek kali gitu kan. Udah lah gue nggak peduliin kan, gue masih lanjut main. Nggak lama ada suara lagi. Ada suara yang sama. Tapi ini lebih kencang. Lebih kencang, lebih jelas di kuping gua. Seakan-akan kayak lu sama gua gitu kayak ngomong. Maksudnya kayak bener-bener di samping lu ya? Iya. Kayak bener-bener di samping lu. Terus ada suara kayak gitu. Nah dari situ gua kan makin penasaran ya. Ini suara apaan sih gitu. Gua cari-cari lah. Pas gua cari-cari, nah, karena emang posisinya di saat itu gua lagi nggak pengen cari banget lah, maksudnya gue cari-cari tapi gue nggak udah gitu kayak kepo tapi nggak terlalu kepo banget. Pas gue nggak lama tuh suaranya ada lagi tapi ini bener kayak di kuping lu jelas. Di sebelah kuping lu suaranya bener-bener deket banget ya. Deket. Nah dari situ ya kan gue makin aneh lah, ini apaan sih gitu kan. Ya gue pikir ya mungkin bebek kali atau gimana gitu kan, karena lu belum tahu ya. Nah dari itu nggak lama pas suara ketiga itu gue masih main kan, itu posisi gue di kamar sendiri lagi di kasur. Pas gue lagi nggak tuh lagi main di kasur, nah tiba-tiba nih kaki gue dinarik nih. Ada yang narik kaki lo? Ada yang narik, gue ditarik tuh. Oh berarti dari atas kasur tuh ke bawah, jadi nih kayak diseret. Pas di kasur nih gue lagi main ya, gue lagi main tiduran, lagi main robot-robotan, gue nggak ngerasa kaki gue dinarik, seret gitu, ada berapa setengah meteran kayak ditarik seret gitu. Serem juga. Nah gue pikir, gue panggil lah, gue panggil nyokap gue, ma, gue ngeliat nggak ada orang ya. Terus yaudah gue nggak peduli kan, gue pikir apa kali gitu kan, masih kecil gitu kan, nggak peduli juga. Lanjut lagi gue main. Nah, pas yang keduanya, ini tuh lebih parah nih. Ditarik tapi kayak berasa ada tangan yang ada kukunya panjang. Ngerasa nggak lu kayak gitu? Iya, gue bisa kan? Sama bayangin. Itu kayak apa ya? Tangan lu dipegang gini nih, dipegang. Tadi awalnya ngenggam, yang sekarang kayak gini nih. Tapi ditarik nih, seret. Lu juga ke bawah? Ke bawah. Gue langsung teriak sakit. Gue teriak gitu kan, sakit. Pas ke bumi ini kocoknya. Nah pas dari situ gue kan teriak tuh ya, pas gue teriak itu gue teriak sakit. Nggak lama pas gue bangun nih ya, kan tadi posisi gue tiduran ya. Pas udah ketarik tuh, lu mau kabur tuh? Iya gue refleks mau bangun nih. Pas gue bangun ternyata itu bener nih, ada sosok. Sosoknya kayak gimana? Jadi sosoknya nih gue ngeliat ini nenek nih, rambutnya
putih banget, tebel, tebel kayak, tebel lah, rambutnya nenek putih panjang tebel, tapi yang ini mukanya gosong, mukanya gosong tapi keriput, mukanya gosong keriput dengan senyum yang menyeringai. Dia senyum pas ditarik, kan lagi gue tarik, gue terus bangun, gue ngeliat, jadi dia setengah badan gue ngeliatnya. Oh di depan lu? Iya di depan lu. Di depan gue, jadi kan kasur kan tinggi nih. Iya. Nah jadi di bawah kasur gitu, tapi setengah badan gue ngeliatnya. Cuma kadang tangannya begini narik gue. Oh masih narik tuh pas lu ngeliat? Masih, narik. Dari pas gue teriak sakit, nggak lama nyokap gue datang. Terus? Kenapa deh? Pas dari situ neneknya masih ada? Hilang? Oh hilang? Langsung. Jadi hilangnya tuh kayak kayak asap. Berarti ada asapnya juga tuh pas hilang? Gue ngeliatnya kayak asap. Jadi hilangnya pes gitu, kayak gimana sih, kayak keluar asap gitu, pes, hilangnya kayak gitu. Terus gue kan teriak sakit, kenapa? Nggak punya nyamper kan gue. Kenapa deh? Enggak, itu tadi ada nenek. Gue bilang kayak gitu kan. Mukanya hitam, putih banget, gue bilang kayak gitu kan. Tadi dia nyakar aku, gue bilang gitu. Tadi dia nyakar aku ditarik. Dari situ, kamu bohong, gitu kan, aku kan. Masih belum percaya nih? Masih belum percaya dari situ. Nah, udah kamu ini kali salah ngeliat gitu kan nyokap gua, ya kan mungkin karena masih kecil ya kan, nggak mau ditakut-takutin juga, mungkin mau nutupin lah temennya. Nah dari situ udahlah berlanjut nih, itu kejadian pertama gua dalam sehari itu 2 kali. Tapi yang pertama ini dia kayak nggak ganggu sampai fisik. Nah yang malam ini yang nenek ini itu sampai fisik. Gue merasa benar-benar ditarik dengan kuku yang panjang di kaki lu, dipegang begini, gimana sih rasanya, gimana? Sakit. Iya, kira-kira sampai membekasnya nih. Yang gue lihat cuma merah. Bekas cakaran ya. Nah iya, gue baru ingat. Tadi dari situ gue baru ngomong, bukan hari itu sih, besokannya. Jadi pas besoknya ini gue tidur ya kan, dari jam itu ya udah tuh gue hari itu karena gue merasa takut kan, gue tidur akhirnya menyokap bokap gue tidur dulu, nggak di bawah, gue tidur di nyokap gue. Nah pas udah tidur, besokannya bangun pagi, nyokap gue nanya pagi, Dek, kaki kamu kenapa, kayak gitu. Pas gue nanya kaki gue merah nih, merah bekas cakaran. Mana sih tangannya kayak bekas cakaran gini. Berarti 5 garis tuh? Gue ingetnya 4 sih. Oh 4. Gue ingetnya 4. Di kaki gue, di persis di betis. Sama di tangan? Di tangan enggak? Di betis. Ada kayak bekas cakaran gitu, panjang, warna merah. Dari situ mah gue, yaudah deh, kayak nggak tahu ya, nyokap gue nih kayak ngelaguin gue gitu lah. Kayak mungkin ya logikanya biar gue nih nggak takut lah. Masih kayak nutupin ini apa sih sebenarnya gitu. Sebenarnya dalam hati kecil gue, walaupun gue masih kecil ya, gue masih mikir gitu, kok apaan sih itu gitu. Itu kok ada ya orang tapi aneh, bisa ngilang juga. Nah dari kejadian itu mulailah nih fase dimana gue masih belum ngerti, sebenarnya masih belum ngerti, tapi gue makin sering nih ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Nah jadi pas lagi itu gue kalau pokoknya nggak tahu dari kejadian yang lu ditarik itu, pokoknya berapa hari gue nggak tahu, lupa pokoknya dari masih kelas 3 SD lah. Itu kebetulan gue kan masuk pagi ya sekolah. Sekolah pulang siang jam berapa ya, jam 12-an apa jam 11 gue lupa, jam segitu pokoknya. Nah berhubung rumah gue ini nggak jauh dari SD gue nih, cuma ya dekat lah, pokoknya dekat banget. Jadi nyokap gue cuma nganter tuh jalan kaki doang bisa. Jalan kaki bisa. Karena gue di kelas 3 kan, nyokap gue mungkin ngajarin gue biar mandiri gitu kan. Nah gue nih kalau berangkatnya diantarin, kalau pulangnya jalan sendiri. Nah singkatnya pas gue udah pulang jam 11 kalau nggak salah, pokoknya jam 11 jam 12 gue lupa, karena udah lama banget nih. Nah itu gue lagi pulang jam 11-an ya, gue otomatis kan karena emang gue udah pernah pulang sendiri, maksudnya sering pulang sendiri ya gitu. Pulang sendiri, gue pulangnya dari sekolahan kan dekat ya dari rumah gue. Nah gue pulang sendiri, jalan gue kata gue. Nah pas udah pengen nyampe rumah gue kan di kiri kanan, gue bilang kan itu kebun. Ya kebun sawah. Kebun di belakang sawah. Kiri kanan tuh kebun.
Nah di kebun ini ada, gue ingat banget di depan gerbang gue tuh ada kebun, tapi kebunnya masih ada jarak lah, ada jarak beberapa meter baru kebun. Itu masih jalan ke rumah gue gitu kan, masih kayak ada apa ya, jalan buat ke rumah gue gitu. Nah di kebun tuh gue inget banget pohon apa ya, pohon kecapi. Pohon kecapi. Pohon kecapi, gue inget banget tuh pohon kecapi. Siang-siang itu gue denger suara pas lagi jalan udah pengen buka gerbang. Siang-siang tuh. Siang-siang ada suara ketawa. Suaranya kayak bebek. Oh. Gue nggak tahu itu suara bebek atau suara apa ya. Masih kecil gue nggak ngerti itu suara apa masih sih. belum tahu ya. Ya otomatis itu tapi suaranya kencang banget nih. Ya karena gue penasaran ya gue langsung, karena kan namanya kita kuping kan denger ya, pasti denger asal suaranya tuh dari arah mana sih. Iya. Kuping kita kan masih denger ya. Pas gue denger, pas gue noleh ke kiri, jadi ini gerbang apa nih. Nah sebelah sini depannya ini kebun. Ini masih ada jalan sedikit setapak, bukan jalan setapak sih, jalan satu mobil gitu. Nah ini baru kebun. Ini gerbang. Pas gue buka gerbang otomatis gue dengar suara dari kuping gue di sebelah kiri nih. Pas gue ngeliat, pas gue cari nih ya apa sumber suara dari mana, itu gue ngeliat nih jelas banget pohon kecapi. Dari pohon kecapi Siang-siang itu gue ngeliat cewek, rambutnya kayak gimbal gitu, matanya nih hitam gini, matanya hitam, nyengir pakai baju warna putih. Gue pikir oh orang kali ya, gue pikir masih kecil gitu, masih kayak belum itu apaan sih sebenarnya gitu kan. Ya udah gue masuk. Nah itu kejadian pertama. Gue pikir yang awalnya itu orang, ya udahlah, besokannya sekolah lagi, pulang sendiri lagi. Sama lagi, mau buka gerbang ada yang ketawa. Ada yang tawa lagi. Nah cuman yang anehnya pas gue ngeliat ada emang dia. Masih ada juga. Cuman kok yang anehnya nih, kan ini gue pikiran gue tuh kan namanya kuntilanak ya. Di zaman gue tuh gue ngeliatnya mungkin kayak orang gila gitu kan sih. Yang baju compang-camping, muka pusam nggak jelas lah gitu, rambut berantakan. Yang gue pikir awalnya itu orang gila, yang gue pikir awalnya itu orang. Kalau makin sini gue makin penasaran, makin aneh. Pas yang gue lihat itu tiba-tiba hilang. Gue ngeliat dia senyum, hilang. Pas udah hilang tuh gue bingung, kok ini apa sih sebenarnya gitu ya kan. Orang bisa ngilang gitu ya. Nah dari situ gue juga masih belum terlalu ngeh, tapi udah mulai bertanya-tanya itu tuh apa sih sebenarnya, ya kan. Udah gue pulang siang, gue ya biasa lah, ya rutinitas biasa hari-hari. Malamnya gue jam 7 kalau nggak salah, di hari yang itu yang nggak bisa gue ngeliat, yang kuntilanak hilang di mata gue. Itu pas jam 7-an itu kalau nggak salah ya, gue disuruh, rumah gue nih jalan berapa puluh meter ke atas itu ada warung nih. Warung. Jadi kalau nggak salah gue inget tutup jam 9-an. Gue disuruh nyokap gue habis maghrib itu jam setengah 7 atau jam 7. Jam 7 gue disuruh beli baterai, apa gue inget banget. Beli baterai? Iya, baterai buat remote TV. Karena di situ kan bokap gue nggak ada ya, cuma ada gue doang. Terus itu kan kondisinya di rumah ibaratnya anaknya yang paling tua gue doang kan. Suruh lah gue nyokap gue, pin beli baterai ke warung ini namanya warung Podarmi namanya. Ingat gue banget ya. Jadi warung cuma itu doang ya. Itu jam setengah 7-an. Udah karena emang rumah gue kan emang gelap ya, sepi gitu, maksudnya emang ya cukup besar, halamannya lumayan besar gitu. Begitu kalau pintu utama rumah gue ini nanti pintu belakang, otomatis gelap lah, namanya masih kecil ya, namanya gelap pasti takut lah. Ya gue kalau setiap mau disuruh ke warung nih gue selalu lari. Udahlah, gue coba beraniin diri disuruh warung kan udah setengah 7 masih sore, tapi kan takut. Soalnya kan penerangan di halaman rumah gue ini nggak terlalu terang gitu, gelap kan, ada lampu tapi nggak terlalu terang gitu. Nah udah gue ke warung lah, gue beli baterai. Nah jadi pas turun ini, ini rumah gue kan dari warung di atas, jarak 40 meter rumah gue nih bawah kelihatan gerbangnya. Oh iya.
gue lagi jalan, jadi batas gue masih berani nih jalan nih karena di dekat yang warung Infodarmi ini sebelah depannya ini masih ada rumah satu nih. Rumahnya masih ada penerangan lampu lah, masih ada penerangan jalan tapi nggak terlalu terang. Gue masih jalan kayak biasa. Nah karena di depan gerbang rumah gue ini ada lampu ya, langsung depan gerbangnya ada lampu penerangan buat di halaman. Kan itu turunan ya, pas turunan itu langsung ke gerbang rumah gue kan. Gue lagi jalan, gue ngeliat kok di depan gerbang gue ada orang nih. Sosoknya gimana tuh? Orang tapi nggak kelihatan sosoknya, tapi gede. Itu gerbang rumah gue ya, gue ingat banget gerbang rumah gue tuh bisa tingginya bisa 2,5 meter. Itu gue ngeliat orang gue gede banget, itu tingginya itu melebihi gerbang. Yang gue lihat dari jauh tuh kayak bayangan warna hitam. Yang gue pikir itu apa sih gitu. Itu posisinya madep ke lu, ngeliat ke lu apa gimana? Ngebelakangin sih. Oh ngebelakangin. Cuman ini bukan kayak bentukan gimana ya, kayak bentukan warna bayangan, sosok bayangan warna hitam gede. Cuman tingginya ini udah gak masuk di akal buat gue gitu. Iya. Ya gue ngomong itu apa ya, gue pikir kan awalnya nggak mikir ke situ, terus mungkin ini kali ya bayangan lampu gimana gitu kan. Begitu makin jalan makin dekat, pas makin dekat nih jarak 10 meteran gue udah pengen nyampe gerbang depan rumah gue, itu tiba-tiba yang gue pikir itu bayangan jalan ya. Jalan nembus gerbang gue. Tembus. Tapi nggak, itu gue nggak tahu, itu gue belum sampai sekarang gue belum bisa deskripsiin sih, itu nggak tahu ya, mungkin genderuwo atau apa ya, tapi sosokannya kayak bentukan orang normal, tapi cuma bayangan warna hitam. Pas gue deket ini jalan. Oh berarti masuk rumah lu nih? Masuk kayak arah halaman rumah lu? Ya nembus. Jalan nembus. Berarti kalau cerita itu